orang tak puasa, mungkinnya bukan beragama Islam tuh Pak. Itu Pak. Oh, inyo Islam lah, Pak Ustadz. Dari nenek moyangnya lah dulu, kami tentunya lah. Akan gitu umpamanya. Oh, mungkin inyo belum balik. Lah tunggu Pak Ustadz. Kalau inyo lah tua, mungkin inyo akalnya sedang sakit. Gila kamu. Iya Bu, berarti orang gila. Inyo sehat Pak Ustadz, paginya berangkatlah motong, sudah itu lagi sore nyo balik, kemudian nyo elok lah, mokok lancar lah, makan enak lah, kan gitu umpamanya. Mungkin nyo sedang haid. Oh tidak Pak Ustadz, inyo tuh jantan, inyo tuh suami, kan gitu umpamanya Bapak Ibu sekalian. Tidak tentu lagi dia apa namu itu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa TKPI Pak ya, Teluk Kepayang, Pulau Indah, yang alhamdulillah beliau hadir bersama dengan kita dalam rangka acara penyambutan bulan suci Ramadan ini. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur. Ya aminan dikit. Awak kok landoan. Kamu ngamin enggak kok. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, sehat badan, dan tidak ditambahnya bininya. Pak Kades ini banyak sekarang ini di Kabupaten Tebo itu banyak yang muda-muda gini Pak. Memang eloknya kepala desa energik dia, kemudian masih muda-muda, pemikirannya cemerlang, dan alhamdulillah bagi saya pribadi Pak Kades ini, Pak Kades kita ini Pak, saya menyaksikan beliau adalah orang baik kepada saya, mudah-mudahan untuk masyarakat, mudah-mudahan elok juga. Apa sebab macam tu? Ada mobil saya terpuruk di situ tuh, untunglah beliau kok ngiringan saya. Kalau tidak entah balik tidak besok sampai besok pagi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan itulah tadi Bapak Ibu, seluruh perangkat desa yang ada di TKP ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya selalu ikhlas berbuat untuk kepentingan masyarakat Teluk Kepayang Pulau Indah ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Desa TKPI dan beserta seluruh nini mama yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai SARA, bapak-bapak, ibu-ibu, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir ini, baik yang berada di dalam masjid
maupun yang berada di luar masjid, pada umumnya masyarakat Teluk Kepayang Pulau Indah ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dan saya menengadahkan tangan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat kita seluruhnya, bianan gedang, bianan kecil, bianan tua, bianan muda, mudah-mudahan seluruhnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah, limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah sampai hari ko Pak masih tercurah kepada kita galau-galau. Kenapa saya katakan demikian? Karena buktinya kehadiran kita hari ini itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa rahmat Allah itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Andai terputus rahmat Allah itu dari kita, itulah kapas hidungnya tuh Pak. Ya Bu? Hei Bu, ilah ilallah ya, uang iko aneh ngelelok. Awak kalau lah mulai tegak kok kayak gini, galau-galau berjalan lagi kok. Jadi begini, andai nikmat Allah itu terputus dari kita Bapak Ibu, itu artinya sudah berpisah roh dengan jasad kita tuh Pak. Tapi sekarang alhamdulillah masih sayang Allah tuh dengan kita. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Masih keluar masuk napas kita Pak. Ketika napas masih keluar masuk, insya Allah berarti masih hidupnya tuh. Ya Bu, lagi hidup tuh. Tapi kalau lah dia embuskannya dan tidak masuk lagi, itu selesai itu Pak. Tidak ada cerita lagi. Itu masuk ringgo-ringgo lagi tuh. Ringgo-ringgo namanya. Yang untuk tempat orang mati itu. Ringgo-ringgo. Nah Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan nanti. Kapan itu? Di hari yaumala la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi nanti berguna anak dan harta, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya bertanya pula balik. Tadi walaupun lah dikatakan, Bu, tengok ke si kau. Kasih kau tengok awak kau eloknya duduk apa tegak? Tegak. Ayo tak berpikir ni lah kamu kau. Segedang kau badan apa suruh tegak. Sepikul 20 berat badan kau Pak. Sepikul 20 berat badan kau. Suruh tegak. Tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena hadis Nabi itu apa Pak? Hadis Nabi itu ad-daifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat Pak. Ya Bu? Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Mayat nak diapu-apukan pun tidak melawan tuh Pak. Jadi kalau kita bertamu ke rumah ugang, jangan banyak kendak. Ya Pak? Tegak katanya, tegak. Nak diapuan. Namun kita tamu, nak diapuan. Nah, jadi model itu. Karena saya tamu hari ini, berarti saya adalah Tuhan. Mayat lah katanya. Nak sekendaknya lah bercakap nih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang seperti itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak apa-apa. Tegak katanya tegak. Awak kok nugut lah. Kenapa? Sebab kalau tegak kan tidak lama ceramah kita kok. Karena tidak sanggup lah lama tegak.
Sudah itu kita makan lagi. Ada mau nasi, Bu? Ada mau nasi? Itu yang penting dulu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bergelak lah Bapak Ibu. Apalagi kita nak puasa, kita harus bergembira, Pak. Ya, Pak. Pak, kita harus bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan kau. Iya, Bu? Karena apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan membebaskan mereka itu, menghindarkan mereka itu dari sentuhan api neraka. Bapak Ibu sekalian, senang baik kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, pahalanya bukan main gedangnya, Pak. Senang baik. Makanya karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi beberapa hari yang lalu saya ceramah di Pagar Puding, Pak. Sibuk orang tuh nanya, bila kita puasa ke Pak Ustaz? Yang kata saya, puasa lah sepakat para ulama, tidak ada bantahan siapapun ulamanya, baik Imam Syafi'i maupun Imam Maliki, termasuk juga Imam Hanafi dan Hambali, sepakat sampai yang kelima Imam Zohiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa itu dilaksanakan mulai 1 Ramadan. Jelas tuh? Ayo, maksudnya jangan lagi ada pertanyaan lagi. Kok lagi nak nanya juga bila lagi puasa kok Pak Buya, kan gitu Pak Ustaz. 1 Ramadan. Jelas di kita tuh. 1 Ramadan. Tuh. Kemana Pak? Ya namanya kita bergalak. Pengajian itu Pak, ngaji itu ndak boleh Pak. Ada pula ndak boleh tegang Pak. Ada pula tuh kadang-kadang Pak, ngasih ceramah memarahi orang Pak. Ikulah orang yang model iko masuk neraka, yang model iko berdosa gedang, yang model iko kelagi umpamanya ndak masuk surga. Bentuk inyo bae panitia akhirat. Kan gitu Pak. Bentuk inyo bae Pak, panitia akhirat tuh. Gagalu ndak boleh dibuatnya. Sehingga apa? Yasinan ndak boleh, kulu tahlil gagek di kuburan ndak boleh, segala macam ndak boleh Pak. Kata apa? Oh itu bid'ah tuh, Nabi tidak pernah melaksanakan seperti itu. Orang yang melakukan bid'ah itu nanti akan masuk neraka, akan gitu umpamanya. Ya Allah, kata saya, kalau saya tonton di YouTube-nya tuh iko gangko, ya Allah, bentuk inyunya lah ahli surga itu. Padahal iko gagalonya kok bid'ah galo. Iya beda. Bid'ah galo. Masuk yang duduk Pak. Bid'ah galo Pak. Apa model itu? Apa bid'ah itu sesungguhnya Pak Ustaz? Yang dikatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian kita lakukan Pak. Itu bid'ah Pak. Kalau model itu, Nabi tidak pernah pakai baju batik Pak. Tidak pernah. Kau ngapa pakai baju macam kau? Tidak bid'ah kalau Nabi itu kan pakai jubah, kan gitu Pak, pakai serban. Anda kesudahnya kori gitu, kok masuk nako kesudahnya kau. Jadi Bapak Ibu, jadi makanya kita tidak boleh menilai orang Pak. Di dalam agama itu makhluk dengan makhluk tidak berhak untuk menilai Pak. Pak, kita jangan menilai orang. Belum tentu umpamanya kita yang ada dalam masjid kok dengan orang yang tidak mau datang ke masjid kok lebih baik daripada mereka itu Pak. Belum tentu Pak. Bentuklah macam kok. Kaki bulan Ramadan itu tak puasa tidak. Kan gitu. Ya Bu.
Nggak boleh, Bu. Jangan nilai orang. Biarlah nyumpamonyo. Iko, oh kamu kok nanti masuk neraka sebab kamu tidak pernah sholat. Jangan menilai orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Makhluk dengan makhluk nggak boleh saling menilai, Pak. Sebab apabila makhluk yang menilai, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila manusia yang menilai manusia, nggak ada keadilan di situ, Pak. Walaupun MK itu sudah memutuskan beberapa perkara masalah pilkada, Pak. Begitu, Pak. Tetapi yang maha adil itu siapa? Yang berhak untuk menilai itu siapa? Yang berhak untuk menentukan itu siapa? Allah. Nah, itu makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak usah kita umpamonyo. Oh, orang itu pemabuk. Oh, orang itu penzina dan segala macam. Jangan dinilai, Pak. Bu, seorang ulama sufi yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian. Siapa itu? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu, Bu, kalau nganing namanya kok kira-kira jantan po betino tuh. Jantan po betino. Kalau ditanya jawab. Kok nyaman? Batino. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai beliau ditanya berapa banyak sudah laki-laki yang tidur dengan nyopa. Dia melakukan perzinahan, bukan main, Bapak Ibu sekalian. Sampai ndak teringat lagi berapa orang yang sudah menzinai nyopa. Coba bayangkan. Duduklah kita awak. Nggak apa-apa lah ya. Sampai nggak ingat lagi dia berapa orang yang tidur bersamanya, Bapak Ibu sekalian. Laki-laki yang tidur bersama Rabi'atul Adawiyah, sampai nggak ingatnya lagi, Pak, entah berapa orang. Nggak terhitung dengan dia lagi, Pak. Model itu penzinanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi kenapa, Bapak Ibu? Akhirnya hidayah masuk ke dalam hatinya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada akhirnya Rabi'atul Adawiyah itu bukan main cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dinobatkan sebagai seorang ulama besar, sebagai orang sufi, perempuan yang sangat sufi, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah menikah lagi karena dia cintanya kepada Allah. Sehingga apabila sholat, Bapak Ibu, sehingga sajadahnya pun basah karena air matanya, Bapak Ibu. Model itu Rabi'atul Adawiyah. Ada model itu di sikau. Kalau ada rendam kan tuh, kuatang lagi itu, Pak Kades. Membezina lah kawin. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan kita menilai orang, Pak. Nggak boleh. Tinggal lagi sekarang kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kehidupannya, ketika dia akan menghembuskan napas yang terakhir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka mereka sudah dipastikan masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau model itu tidak perlu lagi semayang ya Pak Ustadz. Kan gitu umpamanya, kan muncul lah pertanyaan tuh. Biarlah lagi umpamanya membaca kalimat la ilaha, kata kamu gampang di waktu sakarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh. Waktu hidup nya umpamanya waktu sehat Pak dan ndaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi waktu sakit. Lah tahu ngap, tahu kamu tahu ngap? Terjengap. Bentuk ikan kepanasan. Tengah malam lampu mati lah tuh Pak Kades. Tengah malam lampu mati, hidup lilin. Sudah itu lagi apa? Karena orang tua kok lah tahu ngap Bapak Ibu sekalian. Tahu apa kata anak yang lain,
jemputlah Pak Imam untuk nunduh atau Pak Khatib untuk nunduhnya, umpamanya nunduh namanya itu, membisikan kalimat la ilaha illallah di kuping itu, apa namanya sih kok Pak? Hah? Menunduhnya kan? Hah? Berjemputlah Pak Imam, lampu mati, pakai senter kening Pak Imam itu kumahin. Sampai di rumah itu apa Bapak Ibu sekalian? Hah? Dipanggil dak gi? Dipanggil dak? Apa katanya? Gode namanya. Ngucap gode, ngucap. Waktu sehat dan ndaknya ngucap tuh apalagi macam tu. Waktu sehat. Iko waktu sakit, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lah tahu ngap macam tu barulah berbisian ke telinganya. Apa kata Pak Imam? Tunggu dawak gua deh. La ilaha illallah. Baca deh. Ai beda lalu lagi. Ai. Bahasa Indoan de anaknya cucung itu dah karena waktu tau ngap tu bahasa Indoan ai. Meleleh lah keluar. Ai beda lalu lagi. Coba. Tak tukang lagi nak bercakap Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya kata baginda Rasulullah SAW itu, persiapkan yang 5 sebelum datang waktu yang 5 kata Nabi. Apa? Yang pertamanya Pak, kita ambil dari situ baik. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Mumpung lagi sehat galau kok pas masuk bulan Ramadan ke lagi puasolah. Ya Pak. Puaso. Jangan nak dipikir amat lebaran tu. Ya Bu. Jangan nak dipikir amat Bu. Baju lebaran. Rumah main tak tu. Tahun kemarin, puasa tahun kemarin lagi banyak lagi Pak. Kawan-kawan kita. Puasanya dengan kita Pak. Solat berjamaah dengan kita. Solat tarawih berjamaah di sikompamonya dengan kita. Tapi tahun kau tak tinggi. Apa sebab? Karenalah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya tak ada jaminan. Jangankan sampai habis masuk Ramadan tahun kau sampai ke bulan Ramadan tu ni entah sampai tidak kau. Kalau nengok bentuk apa pula macam itu Pak Buya Pak Ustaz kan gitu umpamanya, karena tidak ada jaminan bahwasanya kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan. Tinggal lagi Rasul mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Rasul Pak. Diajarkan oleh Rasul minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa tuh? Mulai dari bulan Rajab lagi Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umurana fi Ramadan. Wahai Allah, ya Allah, limpahkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, limpahkan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Ada miko minta ke Tuhan macam tu. Ada. Ya Bu. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya orang yang akan menghembuskan napas yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyaknya ujiannya tuh Pak. Bukan main banyak ujiannya. Iblis dan setan selalu mendampinginya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ditawarinya Pak. Ani ngelelok kok. Iko bagi anak mati kok Bu. Bagi yang nak mati ani ngelelok kok. Awak belum nak mati Pak Ustaz, belum tentu. Ya Bu.
Belum tahu lom. Kita sedang sakit, sedang sakarat, sedang yugorgir. Yugorgir itu maksudnya apa Pak? Sedang gorgoroh. Napas tulah di kerongkongan koha. Bukan main keringnya kerongkongan kok Pak. Hausnya kita bukan main. Alang kepalang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hausnya nih. Kemudian datang tawaran. Apa tawaran? Tawaran dari iblis dan setan untuk membuat kita mati di dalam kekafiran Bapak Ibu sekalian. Apa tuh yang ditawarkan? Koha, kalau kan haus, yo teh. Bro, kalau kan haus bro, aku ai wak bagian. Biar dak anunya ndak kesatnya kerongkongan kan tu teh. Tapi yo aku ya wak sebagai Tuhan teh. Kalau tidak kuat keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akan berubah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan Allah akan melumpuhkan kita Pak? Pertama, di waktu kita susah Bapak Ibu, waktu senang tak mau ingat dengan Allah, maka waktu susah Allah pasti lupakan gitu Bapak. Ketika kita umpamanya waktu sehat kita tidak mau ingat kepada Allah, maka waktu sakarat pun kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Makanya kita berdoa kepada Allah selalu nanti umpamanya di akhir bulan Syaban ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan limpahan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita panjang umurnya, sehat badannya, diberikan kekuatan nanti sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan. Ya Bu? Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah saya bacakan hadisnya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan membebaskan mereka dari sentuhan api neraka. Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Model itu nian mulionya bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu. Model itu nian sucinya bulan suci Ramadan itu, model itu nian agungnya bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan memasuki bulan suci yang agung, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersihkan dulu hati kita. Bersihan. Bersihkan hati. Ngapa macam itu Pak Ustaz? Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati kita kok banyak yang mengotori. Apa yang dapat mengotori hati itu? Yang pertama syirik kepada Allah, kemudian kufur atas nikmat Allah, kemudian iri dan dengki, kemudian yang terlebih-lebih apa Bapak Ibu? Memutuskan silaturahim. Aku bertanya dulu, Bu, ada lagi di dusun ko yang ndak do lagi berteguran? Aduh go. Ndak bertegur sapu gi? Ada. Ya Allah. Apa kira masalahnya? Itu yo. Kalau Pak Kades mungkin nyo segan karena ikola tutuwo kan gitu. Kalau aku tidak penting bagi aku Pak. Apa kira masalahnya? Gara-gara reto. Gara-gara apa Pak? Gara-gara harto. Tuh. Gara-gara reto. Gara-gara harta tuh banyaklah penyebabnya tuh Pak. Kadang-kadang gara-gara mentaro. Apa namanya basuh kalau di Siko apa namanya? Sepadanan, batas, sepadan ya.
Kadang-kadang batas sepadan. Naniko bukan main. Mentang-mentang umpamonya keluarga kades, wah kan gitu umpamonya. Iko contoh baik kok. Sehingga lah elo-eloan, menceh-enceh bangai. Katanya mungkin kades kok selamunya nak jadi kades tuh umpamo kowe. Misalnya, jangan. Oh, sehingga apa lagi? Lah tambi sawit kawan gua, sabagis lah tambi. Ya Pak. Nan setiap sebentar menggeser batas, Kata kamu boleh macam tu tuh. Bado so gedang, biar kamu tentu. Gedang ni ando suwe. Oh, sampai kepada seluruh keturunan kita nanti yang memakan hasil itu hasilnya dimakan dengan hasil yang haram, Bapak Ibu sekalian. Gara-gara siapa? Gara-gara datuk gara-gara siapa? Gara-gara bapak yang menggeser-geser batasku tadi. Kan main nak buat kebun paga, kan main nak buat kebun sawit, karena sawit lah mahal harganya. Sehingga umpamanya iko dak ada tanah kan dak ko, iko lah tanam kawak ko, tanah awak ko, batasnya iko idak ngah kan gitu umpamanya. Iko ni lah batas awak ko meli di siko ko, aku sugat idak tentulah di awak ko lebih tua daripada kan. Macam tu nian mempertahankan. Akhirnya apa? Dikatunya barangkali harta kau bawa mati. Bawa mati. Yang ada itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang ada itu nanti apabila umpamanya mati Bapak Ibu karena mengambil hak orang, maka apalagi batas Bapak Ibu sekalian, maka nanti di dalam kubur itu kuburnya itu tanah itu akan menghimpit Bapak Ibu. Dari samping kiri kanan atas bawah Bapak Ibu sekalian itu dihimpit oleh tanah. Remuk badan kau Pak, datelap maraung Pak, maraung. Cukup sampai di situ datang pula lagi malaikat bandap nih. Ikonan kailok dikan lup teh, kan kebabagaan dulu waktu hidup teh. Tuh. Pak Ustaz, saya kok betul saya kok belum tentu Pak. Makanya saya kalau masalah batas tuh Pak, kalau saya tuh kok di siko batasnya Pak Buya, ambil apa? Makanya aku sarankan macam kau Pak, kalau kita nak bertanam tumbuh-tumbuhan tuh umpamanya nanam sawit, nanam paga, nanam pinang, nanam kelapa, jangan pas di batas. Kau batas kau tengok sih kau batas kau batanam di batas kau, nanamnya kita gedangnya ke lagi, akhirnya batas kau di tengah batang kau tadi, separuh ke orang, separuh ke kita. Iya dah Bang. Jadi kalau orang ambil untuknya jangan kita kenapa kan ambil awak dulu nanamnya kok, tentulah ikan bibitnya kok berpuluh ribu beli kok, makalah. Padahal inyo nanam tumbuh-tumbuhannya itulah sampai Pak ke tanah orang. Sedangkan kata Nabi itu Pak, kata Nabi itu apabila tanaman kita Pak ada dahannya umpamanya sampai ke tanah orang, ke lahan orang, maka orang itu dimintanya atau tidak, maka dia berhak atas hasilnya Pak. Jangan nak marah. Kalau tidak tutuh namanya. Lah tuh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau gara-gara itu sehingga tidak sampai bertegur sapu Bapak Ibu sekalian, itulah luar biasa tuh Pak. Apalagi umpamanya memannya dengan ponaannya dewe lah.
Gara-gara apa tuh dak ada berteguran tuh? Gara-gara buah duku bentar kau ha. Buah duku sih kau. Ada lagi. Habis. Ha. Kalau ada lagi berarti nanti ada jatah kan gitu. Ndak ada nak diapuan. Lah, habis sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan anak ponakan kau ngambil ayahnya latih sudah itu diambil kan kau tentu lah dengan ayah awak nanamnya. Apa kata ponakannya kau tadi? Ayah memang ya ayah kan teh, tapi datuk awak teh nggak sama kau ketibu itu ya datuk kita ya ayah kita memang mentang-mentang ayahnya lah mati, jangan ya bu. Apalagi ini menyangkut harta warisan. Kok kita jantan kok bukan main, mentang-mentang jantan nak nguasoi kagak lo. Ada harta pusako kok, harta warisan. Ayah kita nanamnya umpamonya, mati ayah kita tuh, mati mek kita tuh umpamonya. Sudah itu karena kita jantan, karena kita anak tua, sekendak gitulah. Sehingga dulur betino nanti umpamanya akan ambil di situ, bagilah kebun pagah kok lah tuolah tak tinggi sile kan bagi kini. Ingat Bapak Ibu sekalian, itu makanya ada fikih faraid Pak. Hukum faraid itu apabila salah satu atau keduanya dari pemiliknya meninggal Pak, maka harta itu kalau bisa sebelum 40 hari itu Pak itu sudah ditentukan, sudah dibagi itu Pak. Itu kalau ketentuan hukum Islam. Tinggal lagi kita kok bak kata orang Padang tu ada raso jo pareso Pak. Ndak tegala aswe ayah baru kan gitu, baru masuk ke kubu tuh kitulah nak bagi harta. Anda adonia menghormati. Sebenarnya kalau hukum faraid itu memang harus dibagi itu Pak, langsung Pak. Supaya apa? Supaya jangan timbul sakwa sangka, supaya tidak timbul kecurigaan, supaya tidak timbul nanti putus hubungannya silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Itu maka perlu itu. Iko penceramah jarang mengkaji masalah harta warisan kok Pak. Jarangnya. Coba nih. Bapak Ibu sekalian, makanya macam mana caranya? Bagi. Berapa orang yang umpamanya? Bagi harta itu. Jangan sampai dah. Oh kami tidak tukang baginya Pak Ustaz. Maka carilah orang yang tukang membagi. Tidak mungkin saya jelaskan saat ini galau-galonya Pak. Nah Bapak Ibu, jadi jangan gara-gara harta nanti sehingga tidak berteguran. Kata yang lemah, kata dulurnya yang lemah, pamu yang kecil apa katanya? Yalah teh, tu sungkah lah dinyo galu itu. Kalau ada yang tidak ridho, maka nanti hasilnya tidak berkah Pak. Yang kita kuasa itu nanti ketika kita nikmati maka hukumnya haram Pak. Itu. Jelas itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan tadi, sucikan diri kita dulu, saling memaafkan, itu salah satu cara Pak. Fa'fu anhum wasfah, ya Bu, saling memaafkan. Jangan gara-gara, selalu saya sampaikan di dalam pengajian saya ini Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara gulai nangko sehingga nanti tidak ada teguran. Karena kita pergi sedekah sianu Tuhan, ada gulai nangkonyo, gara-gara gulai nangko itulah ada teguran. Kan kau tidak ada berpikirnya lah jadi uganga. Sedekah uang belum selesai kan lama awak banyak kau makan. Awak kula dua lagi mantu ganggo di rumah itu paci apa namanya itu pembasuhan umpamanya. Pakcik kan lo makan awak dah masak di rumahnya nak balik motong deh. Tu makanya awak bawa deh. Iya walaupun macam tu tapi tengok-tengok kau dikit. Tu mulai tu. Akhirnya tersinggungnya. Sakit ni nanti awak ku di depan orang banyak awak macam tu dibuat itu. Malu awak. Tengoklah lagi itu. Sampai mati dah doa maafkan. Sampai mati.
Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang terpenting Bapak Ibu? Ikhlas kita menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ayat sudah dibacakan oleh Kori tadi. Nggak dosa aku bawa Kori kok Pak, kalau disuruh bawa aku bawa nian. Iku kadang-kadang aku nian nggak ada semangat lagi mau ngaji itu ceramah itu aku nian nggak semangat lagi nganing uang yang ngaji itu Pak. Tapu hapu. Tapi kalau memacam ikuku kan agak enak dikit. Semangat nyaring kuping gitu terdengarnya. Iya Bu. Taning ondeh ya Allah. Mudah-mudahan cucu ngawak macam kolah jangku. Model itu ndai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat sudah dibacakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, di bulan suci Ramadan itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya kamu puasa itu? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di akhir-akhir bulan Syaban ini selalu saya sampaikan, Pak, yang dipanggil itu orang beriman, Pak, bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Ya Bu, ya ayyuhallazina amanu, kalimat yang digunakan oleh Allah dengan firman-Nya ini amanu Pak, beriman, bukan muslimun, bukan orang Islam Pak. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi Pak. Yang tahu puasa dan tidak itu cuman kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya orang lain tidak tahu kalau kita puasa itu Pak. Tidak tahu dah. Duduknya samping kita umpamanya, bertanyanya, kan puasa gitu. Iya puasa. Padahal sudah makan tuh bertamuh makan di rumah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ibadah sirriyah. Atau yang selalu saya contohkan apa Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang panas Pak, pas waktu hari zuhur umpamanya berangkat kita pergilah kita mandi. Kemana mandinya? Mandi ke jamban tuh ke batang lagi. Nyelamlah di situ, minumlah setelapnya Pak. Penuh, paut kode air, minum tuh, nyelam umpamanya. Sudah itu, pas balik ke rumah lagi, lap lah lelok. Sehingga apa? Lah parah nian puasa tu bentuk padahal model tu. Jangan sampai ada aktivitas kita yang mengganggu ibadah puasa kita ini Bapak Ibu sekalian. Oh, ke kebun kita umpamanya silakan Pak, motong kita silakan motong Pak, karena tidak ada aktivitas keseharian kita yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Saya bertanya dulu, ada telat Pak Buya, tidak telat Pak Ustadz. Orang manggil saya, kenapa Pak Buya? Karena orang manggil saya di Tebu itu Buya Pak. Apa aku macam itu? Awak tidak telat Pak Buya. Awakku sakit mah. Pak, sakit mah. Ada yang sakit mah sih kau? Ada? Kamu nak sehat tak mah kamu itu? Hah? Nak sehat apa tidak? Kalau kamu nak sehat, yakin pertama yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi. Apa kata Nabi itu? Sumu tasihu. Puasa kamu kata Allah, maka kamu akan sehat. Pasti sehat. Nggak bisa lagi asam lambung kok Pak Ustaz. Bacubonnya belum. Kita kok kan kadang-kadang Pak mati ketakutan Pak. Bacu belum. Sehingga lah mulai takut, lah mulai ragu. Sama umpamanya saya berikan contoh Pak. Saya berikan contoh. Tengok sih kau. Saya berikan contoh. Makan gulai kambing Pak. Sehingga apa? Karena kita dihantui rasa takut, rasa pemikiran Pak. Wah kaget kalau makan kambing kok lagi, aku mat lah darah tinggi, kumat lah ikuan dan segala macam. Lah mulai takut dulu.
Akhirnya apa? Setiap yang kita takuti itu Pak, itu nanti akan jadi penyakit bagi kita tuh Pak. Tapi coba niatkan, tapi jangan banyak. Kamu makan gulai kambing umpamanya, hendak nak umpamanya sepaun untuknya Dewi, apa itu? Ya Bu. Kalau memang itu yang menyebabkan kolesterol tinggi dan segala macam Pak, coba tengok di Arab tuh Pak. Orang makan kambing di Arab tuh. Sekok 2 orang makan ya Pak. Sekok kambing 2 orang makan. Anak kita 2 butir, sebab besar ke bukan itu, karena kitulah dihantui rasa takut Pak. Yang menyebabkan penyakit itu Pak, yang menyebabkan penyakit itu kambuhnya itu gara-gara apa Pak? Gara-gara pemikiran. Bapak pernah ke dokter? Ibu pernah ke dokter? Pernah ke praktek dokter? Pernah dirawat di rumah sakit? Kemudian taruhlah diopname di rumah sakit Pak. Apa katanya? Kata dokternya Pak. Begitu datang dokter yang memeriksa, alah macam mana Bu rasanya? Oh ya Bu, istirahat yang banyak ya Bu. Kemudian yang kedua, jangan banyak pikiran. Iya tuh. Sebab apa Bapak Ibu? Kenapa disarankan oleh orang medis seperti itu? Karena dari pikiran kau tadi Pak, yang menyebabkan imunitas kita itu turun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Contoh, contoh Bu, tengok. Tengok ke sini. Pernah ada mobil pickup lewat di tengah dusun kamu kok? Di belakangnya itu ada spring bed, ada bantal, ada? Pernah? Sering masuk ke situ kan? Sering. Yo, ada magicom, ada segala macam ada. Iya Bu. Tapi kalau orangnya itu Bu selalu berpikir negatif, selalu memikirkan orang, akhirnya apa? Mulainya nengok. Di mana berhenti mobilku tadi Pak? Pas pulau kebetulan mobilku berhenti di rumah tetangga kita Dewi lah. Lah ngambil spring bed pula. Tak dengan apa nyombayain itu. Mana lagi penghujan gua, motong tak bisa gua. Lah ngambil lah kredit lah. Ada orang yang model tu banyak. Tium. Itu tandanya apa? Nyuruh awak minum yang kau itu. Karena panitia dari tadi tidak ada perasaan nih. Lah jeleh Pak, ugangnya gedang, badan gedang, jeleh segedang kau. Allah Rabbi. Ini karena disesuaikan ugo ya Bu, sesuaikan ugo jangan kue. Iko Allah bihnya. Ada 2 teguk isi Allah. Jadi ini aku ketahui lah, matilah lampu tuh. Aku kalau ngaji itu belum selesai, aku selesaikan. Enggak berhenti tak. Tapi mulamu hidupnya lagi ketua akhiri gula. Dah telap go. Mano hangat. Kamu yo enak duduk di situ kegala Anda lah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tanding ke belakang, Pak. Tanding. Ibu tanding ke belakang. Tidak ya? Kalau tidak tanding, maju ke depan. Kamu kok tengka. Mohon maaf lah aku kata, Pak. Tadi Pak Imam lah nyuruh maju dikit deh. Anda tunak lagi di sini. Bagaimana Anda? Nah, ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi baik. Iko sebenarnya pengajian kita ini tinggal dikit lagi. Alah. Lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman. Sebelum saya bahas tentang ini, Pak, saya selesaikan di mobil tadi. Singgahnya di samping rumah gitulah. Ya, Bu. Mulai. Itu namanya. Akhirnya karena terlalu banyak memikirkan tentang orang, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Tengok sih kok. Kepala bagian belakang kok sakit. Iya tuh. Iya beda. Sakit kepala bagian belakang kene. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Mulailah pergilah ke bidan. Periksa tensi. Periksa tensi. Akhirnya. Apa kata bidannya? Bapak Ibu sekalian, kata bidannya, "Aku tensi Ibu naik. Berapa tensi awak kok?" Lah 190/90. Hati-hati tuh. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita kok Bu, masa iyo mobil namandaki kita sesak engok. Ya Bu, biarlah. Makanya supaya jangan kita terlalu banyak berpikir tentang orang, apa yang harus kita tingkatkan? Tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tetangga awak kolah beli mobil laknya. Mudah-mudahan ke lagi kita bisa numpang di mobilnya tuh. Kemudian tuh Pak Kades. Aku bersyukurnya banyak mobil Kades kok, aku makin bersyukur kepada Allah. Bila terpuruk tinggal manggil Kades lagi, Pak Kades tolong. Macam tuh. Karena ada mobil double. Nah gitu Bapak Ibu. Saya kan pernah dulu nyontohkan di sini. Saya contohkan sederhana. Banyak orang bertanya, Pak, di mana tinggal Pak Ustadz? Kan dulu pernah saya sampaikan di sini, Pak. Saya tinggal di Bodo Rampak, di desa Bedaro Rampak. Kalau kita di Jalan Padang Lamo kolah. Ada rumah elok di situ, pagarnya beton tinggi, mobil mewahnya 2 atau 3 di situ, ada kolam di samping dan di belakang. Di sampingnya tuh rumah saya. Macam tuh. Di sampingnya Pak, aku udah bohong gitu Pak. Bukan di rumah elok tuh, di samping. Itu pentingnya kita bersyukur dengan orang Pak, kepada Allah Pak. Biarlah orang banyak rezekinya dikasih Allah, paling tidak kita dapat namo jadilah Pak. Di mana tinggal Pak Ustadz? Samping rumah elok tuh. Iya beda. Iya. Jangan kita mikir dari mana dapatnya itu. Dari mana dapatnya itu. Model itu Pak. Jangan berpikir macam-macam. Lalu yang sakit itu lagi kita. Kalau darah tinggi itu hipertensi namanya Bu. Hipertensi itu bahaya untuk kesehatan tubuh. Akhirnya apa? Nyerang ke jantung Pak. Kalau las kita punya sakit jantung Bapak Ibu sekalian, jangan mamain. Kucingnya ndak boleh bercekak dekannya Pak. Kucing ndak boleh bercekak. Apabila ada kucing bercekak dekatnya, hanya terkejut Pak. Terkejutnya, jatuh. Darah tinggi naik, karena jantung Pak.
Karena terkejut kok tadi apa? Akhirnya denyut jantung itu luar biasa kencangnya Bapak Ibu, sehingga tidak mampu lagi fisik gitu. Akhirnya tumbang Pak. Mulailah mati badan separuh Pak. Stroke namanya. Mohon maaf Pak. Kok ingat kamu Pak? Gitu jantan kok Pak. Kalau umpamanya, ini mohon maaf nih sebelah si kepala kok. Kalau lah stroke Pak, tidak ada gunung lagi di buku. Cayo dengan saya. Apa dah ini? Nah diapuan lagi tuh Pak. Ini mohon maaf nih. Nak diajak bergawe, tidak telah pergi. Nak diajak berkebun, tidak usah pergi. Nak diajak gotong royong, lah kenceng Pak. Makanya macam mana supaya kita sehat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bagaimana supaya kita sehat? Perbanyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Apa yang terjadi pada diri kita hari ini, itulah yang terbaik menurut ketentuan Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia Pak. Betul apa tidak? Bu, ada kita kok yang kepingin hidup miskin? Tidak. Ada kita kok yang kepingin hidup berkekurangan? Tidak Bapak Ibu sekalian. Pasti kita kepingin hidup jadi orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah bertingkat, perabotan rumah umpamanya luar biasa dari jati kalau. Sehingga kita kepingin seperti itu Pak Bapak Ibu sekalian. Tapi berdoa kita ke Tuhan, tak dikabulkan Tuhan. Apa sebab Bapak Ibu? Karena Allah akan mengabulkan doa itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita Pak, bukan sesuai dengan keinginan Pak. Itu kajian tasawufnya seperti itu. Allah akan kabulkan permintaan kita itu. Kalau disambungnya deh Pak Ustadz tadi umpamanya, bacaan ayatnya apa? Ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Mirip dikit dengan koriku tadi jadilah. Jangan jauh amat kita tinggalin dari ugang Pak. Iya. Ini tuh Pak, jangan jauh nian tinggal dari ugang Pak. Idak nian lampa punya samo, tapi ngiring-ngiringnya jadi gelah. Ibarat orang belagu tuh, untuk backing vokalnya jadilah Pak Kades. Centu, ya Bu. Bersyukur jadi orang, bersyukur jadi orang. Apa kata Allah? Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka bahwasanya aku dekat dengan mereka itu. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Itulah irama orang berjanji pula tuh. Ini harus banyak ketukangan Pak. Iko motong tulah nan tukang Bang. Itulah iyo. Nah Bapak Ibu sekalian, ujibu da'watad da'i izadaan. Aku akan perkenankan semua yang diminta hambaku itu kepadaku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syaratnya. Pertama, falyastajibu li bimana imtisalul awamir wa jitnabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Wal yu'minu bi. Kemudian kamu harus percaya kepadaku, kata Allah. Beriman kepada Allah.
Makanya orang yang berpuasa itu, yang sanggup melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman kepada Allah. Makanya ayatnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan wahai orang-orang yang beragama Islam, bukan ya ayyuhan nas, bukan orang-orang sekalian manusia Allah menggunakan kalimat itu, tapi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kamu ngaku beriman, apa so? Tuh, Pak. Yang tidak mengaku beriman lewat. Mudah dicari, Pak. Sebab syarat sah puasa itu yang pertama memang beragama Islam, Pak. Kemudian yang kedua berakal, balik dulu. Balik itu apa? Lah dewasa. Kemudian yang ketiga apa? Berakal, artinya bukan orang gila. Orang gila dah wajib puasa. Kemudian apa? Suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Kemudian yang berikutnya apa? Niat, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu syarat sah puasa. Kalau ada orang tak puasa, mungkinnya bukan beragama Islam tuh, Pak. Itu Pak. Oh, ini Islam lah, Pak Ustadz. Dari nenek moyangnya lah dulu kami tentunya lah. Akan gitu umpamanya. Oh, mungkin inyo belum balik. Lah tunggu Pak Ustaz. Kalau inyo lah tua, mungkin inyo akalnya sedang sakit. Gila kamu. Iya, Bu. Berarti orang gila. Inyo sehat Pak Ustaz, paginya bangkatlah motong, sudah itu lagi sore nyo balik, kemudian nyo elok lah, mokok lancar lah, makan enak lah, kan gitu umpamanya. Mungkin nyo sedang haid. Oh tidak Pak Ustaz, inyo tuh jantan, inyo tuh suami, kan gitu umpamanya Bapak Ibu sekalian. Tidak tentu lagi dia apa namu itu. Yo, tidak tentu awak namu lagi itu, Pak. Lah, jadi gitu, Pak. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Setelah itu, bagaimana puasa kita ini supaya lebih baik, Bapak Ibu sekalian? Macam mana supaya puasa kita kok elok, Bu? Supaya lebih baik daripada tahun yang kemarin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, jago hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Maka yang kedua, jago diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa itu, Pak. Lah, kalau yang membatalkan puasa lah jelas tuh, makan, minum, ya Bu. Sudah itu apa lagi? Bercampur, berhubungan suami istri di siang hari. Sudah itu apa lagi? Mengeluarkan mani. Mohon maaf nih Pak, mengeluarkan mani dengan sengaja, karena ini hukum masalahnya makanya saya katakan onani umpamanya. Kemudian apa lagi? Kemudian orang tuh jatuh gilo. Setelah itu apa lagi? Datang haid dan nifas. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah sengaja itu macam mana tuh? Kan gitu. Baik yang sengaja tangan kita kok kita masukkan ke rongkongan sehingga nyeluek, umpamanya hati nyeluek namanya itu. Apa bahasa risikonya apa? Sama lah ya. Sehingga muntah umpamanya. Itu muntah yang disengaja namanya. Atau kita membayangkan sesuatu sehingga membuat kita jijik dan segala macam, muntah kita, batal puasanya, Pak. Lah, itu. Sudah itu apa lagi? Mokok. Kok kadang-kadang itu kan tidak ada anunya, cuma angin andalah, asal andalah, kan gitu umpamanya. Apa batal gue tuh Pak Ustaz? Hadisnya memang tidak ada ayat, tidak ada hadis Bapak Ibu sekalian. Aku belum ketemukan. Sehingga apa yang terjadi di situ? Ulama sepakat bahwa itu adalah termasuk kepada golongan makan, Pak. Jadi gitu. Makanya haram, Pak. Makanya membatalkan puasa. Kok kadang-kadang telah tadi pengumumannya lah
Kau dak kadang-kadang di tengah dusun, bu, tengah dusun. Dak telap Pak Ustad. Di tengah hakit tuh, dompeng kan gitu, Bang. Didingin tuh, jangan, tahan Pak. Bapak Ibu sekalian, di samping itu yang membatalkan ibadah puasa, apa yang sangat penting lagi Bapak Ibu, yang membatalkan amal ibadah puasa kita itu. Apa yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita? Bapak Ibu sekalian, tadi sekoklah dikatakan oleh Pak Imam tadi. Artinya apa? Jago mato. Untuk supaya itu jago mato, jangan sering-sering amat keluar pinggir jalan Tuhan. Sebab itu tadi saya dalam ceramah saya di YouTube saya itu banyak itu. Selalu saya sampaikan, Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Sebab sagalo dak elok, Pak, kalau kita lah duduk di pinggir jalan. Sagalo dak elok. Gedang model awak konan lewat, untuk gajah we udah titik. Tuh. Tuh. Pakai jilbab orang salah. Lah bentuk jilbab sakaratul maut be orang tu. Jilbab sakaratul maut. Tahu Ibu jilbab sakaratul maut? Bu. Ibu tentu jilbab sakaratul maut. Dah. Inyo pakai jilbab lah. Di atas tu tutup lah. Belit nan ke leher ko banyak nian. Sehingga kalau inyo pergi kondangan, pergi nyong kondangan pamonyo, lah payah nyong ngambil ngenengok lauk di prasmanannya lah payah. Ikut dek sugi. Itu tuh. Sudah itu apa? Yang ditutupnya lehernya anda lah. Pakai baju ketat lah. Bukan main Pak. La ilaha illallah, Tuhan hendak Pak. Sehingga apa kata orang tua tu apa? Kata orang adat tu. Di mana bukit, di mana lurah, di mana tanjung nembaliku, itu nampak kalau. Baju ketat. Ya Bu. Bu, aku ingatkan untuk masyarakat TKPI Gohang. Kalau kamu umpamanya nak keluar dari rumah, jangan lagi pakai celana legend tu. Celana legend nama itu Bu. Ya, jangan apa namanya? Celana jin apa legend? Celana legend. Ikulah tua dah hidup pakai celana legend. Pakai baju kaos ketat lah. Ini berjilbab lah, tapi batiknya balikan. Apa dah? Kalau sempat bapak-bapak kau duduk di pinggir jalan, tunggu sudah itu. Iya Pak. Iya tu Pak. Kata apa Pak? Kata Ali itu begini Pak. Kata Ali bin Abi Thalib itu, apa kata Ali? Nazratul ula laka, nazratus sani alaika. Pandangan pertama itu nikmat Pak. Pandangan kedua baru berdosa. Macam mana supaya aku tunjukkan supaya jangan berdosa Pak? Aku tunjukkan. Jadi supaya jangan berdosa kita nak nengok macam tu sekali tak tengok tu jangan lagi berkedip Pak. Itu baru pandangan pertama tu Pak Kades. Tapi apabila lah berkedipnya, itu sudah masuk pandangan kedua Pak. Berdosa jadi. Tak kena ada macam tu nian kata ibu kau umpamanya. Lah tu orang tu nak nengok tu umpamanya jangan biarlah bertungkat. Tentulah dia aku ke
aku tukang nikah nugang batung kata apalagi nama mudo macam kegini. Ya Allah, segala aku nyebut nih Bapak Ibu sekalian. Itu batal puasa itu enggak Pak, puasa tidak batal, tapi amalnya Pak yang terhapus. Makanya jangan duduk di pinggir jalan. Itu gara-gara apa tuh? Baru mato itu Pak, baru mato makanya di bulan puasa itu apa yang harus diperbanyak oleh mato? Melihat Al-Quran, baca Al-Quran Pak. Kemudian basahi lidah kita dengan banyak membaca Al-Quran, karena sorga itu merindukan pertama orang yang puasa Pak, yang kedua talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Perbanyak Pak. Jadi begitu, jangan ikandah belum nak sore lagi nunggu pembuka menduku beduk Pak Wiyah kan gitu Pak Ustad. Nunggu waktu beduk, nunggu waktu beduk duduk. Aku kalau tidak banyak lagi orang di jembatan tuh jembatan Batang Agi tuh kalau sesore nak nonton nak berbuku tuh sebab banyak itu Pak. Iya tuh nan tua nan mudun segala macam ada di situ lah Bu. Itu lidah jago, kemudian apa lagi? Telinga juga dijago. Yang sangat penting jago amarah kita Pak. Kalau ada orang marah dengan kita, maka apa kata Nabi itu? Ini so'im, saya kok sedang puasa. Ya lah dulu. Akan gitu. Ya Bu, ya Bu. Iyo, jago lidah. Kalau kita sedang puasa Bapak Ibu sekalian, maka hendaknya kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Perbanyak ibadah Pak, itu yang sangat penting. Itulah kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita perbanyak? Pertama, sholat tarawih kita hidupkan. Sholat sunat kita di samping. Kalau sholat wajib itulah ya lah Pak, memang itulah kewajibannya lah. Kan itu umpamanya. Ada lagi yang tidak semayang sih kakak? Ada lagi yang tidak semayang. Apa kira alasan nih? Kalau ibu kok ditanya, ngapa tidak ada semayang Bu? Lagi datang bulan. Ya Bu? Ya Bu? Kalau kita jantan apa? Datang bulan kok? Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perbanyak sholat sunatnya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin 11 bulan kok Pak, 11 bulan gitu Pak, kadang-kadang jarang kita ingat kepada Allah. Makanya Ramadan datang Allah siapkan Bapak Ibu sekalian apa? Bertabur rahmat, kemudian bertabur maghfirah dari Allah, kemudian itskum minan nar. 3 tuh Pak, luar biasa. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bu, rahmat Allah itu di luar jam berapa nih? Ya, kita akhiri ceramahku. Tidak penting nak panjang mata, amplopnya lah lem juga panjang kan gitu Bu. Iya Bu, pengajian kok lebih baik pendek masuk galo daripada panjang masuk separuh. Iya, ayo ngaji maksudnya, jangan memacam pikiran. Bapak Ibu sekalian, jadi terakhir Bapak Ibu, apa tujuan puasa itu Pak? Tujuannya untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah bertakwa Pak, maka selesai nanti Ramadan, di akhir Ramadan itu malamnya barulah berhak kita mengucapkan minal aidin wal fa'i, mohon maaf lahir dan
Orang yang berhak mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin itu artinya orang yang merayakan kemenangan. Siapa yang menang? Karena apa dia menang? Karena dia sudah berperang untuk melawan hawa nafsunya, untuk menekan sampai ke bawah hawa nafsunya. Menang dia di situ. Iko kadang-kadang dak. Hari pertama puasolah, kedua ketiga sampai seminggu sepasolah. Sudah itu dak gi. Sampailah ke akhir dak gi. Wah, dak telap Pak Uya. Iko baju anak nak dibeli, baju bini nak dibeli, segala macam nak dibeli. Nih. Pas nanti nak rayo, bulan anu pamonyo, pas di sari rayo tu Pak. Barulah. Mulainya pakai baju koko, pamonyo pakai sarung, pakai sal, pakai peci putih. Sudah itu. Duluan pula nyotibu lagi dari pegawai sarak, Pak. Duduk di belakang Pak Imaman untuk ngejar takbirnya, Pak. Itu selalu saya ungkapkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu ini takbir. Apa kata kawannya yang datang di belakang? Wah, ikulah tobat nian kawan gue. Takbir nian lah, karena nangis. Mungkin diterima Tuhan nian nih kau puasonya kok. Jadi pas sudah semayang apa? Pas sudah semayang anu tadi, hari raya ke tadi, mulai kawan ke tadi. Wah, lah tobatnya nampaknya jo. Lah tetangis nian takbir awak tengok tadi. Apa dak tetangis dia ketukan. Sabulan puasa tuh awak motong. Haram kalau puasa wak. Ndak ada wak mau mupul dah. Sabulan puasa tu. Itulah nan dianggap untuk rayu lah dulu pula kawan mupul ini. Karena itu cuman yang menangis itu bukan karena ya Allah. Lah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Makanya manfaatkan Ramadan tahun ini. Ini saya menghimbau nih Pak. Jadikan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik di sepanjang kehidupan kita Pak. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwasanya kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Pak termasuk orang yang diberikan kekuatan, termasuk orang yang diberikan nanti Bapak Ibu sekalian hidayah, termasuk orang yang disehatkan oleh Allah sehingga kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ketakwaan, keridhaan dari Allah. Supaya apa Pak? Supaya ghufira lahu ma taqaddama min zambi, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita Pak. Kemudian marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Pak. Saya secara pribadi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami bertiga kok kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu sekalian, maka dari lubuk hati yang paling dalam, 11 dengan kepala, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Bu. Begitu juga kalau ada umpamanya kesalahan dan kekhilafan dari masyarakat, maka terlebih dahulu kami sudah memaafkan. Supaya apa? Supaya jangan ada sangkut paut kita nanti di hadapan Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.